Hai Bunda, Assalamualaikum. Oke, di sini saya sudah menyiapkan benang dan hakpen ukuran 4. Benang yang saya pakai benang poli Indogilap ya. Langsung saja saya akan membuat bunganya atau pusat dari bunganya. Di sini saya akan membuat rantai 5 rantai seperti ini. Kemudian akan saya selipkan. Nah, jadi sebuah lingkaran ya. Kemudian satu rantai ke atas untuk naik saja dan akan dimulai tusuk single. Saya memulainya dengan 7 buah tusuk single ya. Memutar seperti ini. Ambil dari belakang, ambil dari atas, masukkan semuanya seperti ini. Oke, setelah dapat 7, saya masukkan, selipkan di sini. Nah, nanti totalnya ada 8 lubang ya, yang akan kita bikin menjadi kelopak. Nah, satu tusuk single seperti ini. Oke, saya akan memulai 2 rantai ke atas untuk memulai bikin kelopaknya. Dicantolin dari belakang, kemudian masuk, ambil seperti ini. Ambil dari belakang, masuk, ambil seperti ini, kemudian ditarik ya. Tarik semuanya. Nah, ini satu kelopak. Rantai lagi. 3 rantai, kemudian ambil dari lubang yang sebelah sini. Nah, ambil dari belakang, ambil dari belakang lagi seperti ini. Ini bisa disebut juga dengan tusuk bubble. Kita isi 3, kemudian tarik semuanya. Ya, saya akan mengulangi lagi. 3 rantai, ambil dari belakang seperti ini. Benangnya saya umpetin di belakang ya, biar rapi. Oke, kemudian tarik. Rantai lagi, kemudian kita bikin tusuk bubble lagi. Oke, tarik, dapat 4. Kemudian rantai lagi, dari belakang ambil, masukkan ke lubang seperti ini. Oke, 3 rantai lagi. Tusuk bubble lagi. Oke, rantai lagi menuju kelopak yang ke-8. Oke, kemudian tarik, kasih 3 rantai, dan saya akan mengakhiri layer yang pertama ini. Oke, saya akan menyelipkan beberapa tusuk slip di sini. 1, 2, 3. Untuk memulai layer yang kedua, saya akan mengisinya dengan bubble lagi, tapi saya akan memulai dengan rantai
2 rantai ke atas, kemudian kaitkan di belakang untuk memulai bubble lagi. Ini benang sisanya biar ngumpet di belakang ya. Oke, dapat 3, kemudian tarik 3 rantai. Nah, saya akan membuat bubble-nya di atas kelopak layer pertama. Saya selipkan di sini ya. Oke, macam ini. Kemudian tarik lagi. Oke, dapat 2 ya. Kemudian rantai lagi 3. Mulai lagi tusuk bubble di antara 2 bubble di bawahnya. Oke, dapat 3, kemudian tarik 3 rantai lagi. Oke, lanjut lagi bikin tusuk bubble ya, ditaruh di atas kelopak yang pertama seperti ini, kemudian tarik semuanya, rantai lagi 3 rantai, selipkan di antara 2 tusuk bubble di bawahnya. Oke, 3 rantai lagi. Kemudian ini sudah hampir 1 putaran ya. Kita akan mengakhirinya dengan 2 tusuk bubble terakhir. Oke, sudah hampir. Ini tusuk bubble terakhir untuk layer kedua. Kita akhiri dengan rantai, 3 rantai. Kemudian saya akan membuat tusuk slip di sini. Intinya rantai diselip-selipin lah seperti itu. Oke, kemudian kasih tusuk single untuk memulai layer yang ketiga. Saya kasih 4 rantai. Kemudian saya masukkan, kasih single. Kemudian rantai lagi 4 rantai. Kemudian kasih di sini diantaranya kasih tusuk single 4 rantai lagi. Kasih tusuk single. Seterusnya ya, sampai 1 lingkaran. Oke, kasih tusuk single. Nah, macam ini. Oke, ini udah hampir 1 putaran. Kemudian saya mau akhiri dengan tusuk single di bagian bawah dari lengkung ini, dan saya akan memulai dari tengah-tengah tusuk yang tadi dibuat ya, tengah-tengah lubang seperti itu. Kasih single dulu. Kemudian saya akan memulai dengan bentuk kipas. Bentuk kipasnya dari tusuk double macam ini ya, dikaitkan di belakang, kemudian masuk
kemudian tarik satu, kemudian tarik yang kedua, ambil lagi bagian belakang, tarik satu, tarik kedua. Nah, ini udah isi 3, kasih 2 rantai untuk pojokannya, kasih lagi kipas untuk sisi yang sebelah kiri, isi 3 lagi. Jadi nanti totalnya ada 6 kipas ya, 6 tusuk double seperti ini. Kasih single. Nah, ini kita udah dapat 1 kipas. Lanjut untuk kipas yang kedua. Proses untuk kipas selanjutnya sama, kita kasih double, tusuk double sebelah kanan ya, kemudian isi 3, kemudian untuk ujungnya kasih rantai 2, dan kipas yang sebelah kiri kasih 3 tusuk double lagi seperti ini. Kaitkan dengan tusuk single. Oke, kita udah dapat 2 kipas. Lanjut ya, untuk yang ketiga kira-kira ya samalah seperti itu. Oke, ini kipas yang ketiga, prosesnya sama. Kemudian jangan lupa untuk diulangi hingga 1 putaran penuh ya. Oke, kita akan melanjutkannya sampai 1 putaran penuh ya. Ini hampir 1 putaran, saya akan mengakhirinya. Ini tusuk double yang terakhir, kemudian ujungnya akan saya kaitkan. Jangan lupa nanti biar dia tetap tidak geser, kasih tusuk slip di sini ya, untuk lebih memastikan dia terikat kuat. Oke, sudah jadi macam ini. Kemudian proses selanjutnya saya akan menyambungnya. Jadi di sini sudah saya siapkan bentuk bunga hampir setengah ini ya, sudah setengah jalan. Kemudian saya akan menyambungnya dengan cara langsung merajutnya ke bunga yang sudah jadi sebelumnya. Di sini saya sudah memulai dengan tusuk double, saya sudah memulai dengan bentuk kipas macam ini. Oke ya. Kemudian saya sudah siap-siap menyambung. Proses menyambungnya hanya sebenarnya rantai yang dicantolkan seperti ini. Kemudian kasih 1 rantai lagi dan kita mulai dengan tusuk double lagi. Oke, untuk menyambung 2 buah segi 8 kita akan menggunakan 2 kipas saja ya. Jadi kurang lebih nanti proses menyambungnya seperti ini, kita kaitkan single lagi, kemudian 2 kipas yang kedua akan kita sambungkan untuk sisi yang sebelahnya seperti ini. Hasil sambungannya, saya akan membuat atau meneruskan segi 8 yang di sisi yang belum selesai.
Oke, yang macam ini lanjutkan sampai 1 putaran full ya. Oke, lanjut ya. Ini sudah 1 putaran, kemudian saya akan mengakhirinya. Untuk proses mengakhirinya saya kasih tusuk slip ya, slip-slip seperti ini biar dia ikatannya lebih kuat, dan ambil dari belakang, kemudian nanti tinggal dipotong pakai api. Oke, ini bentuk yang sudah tersambung semua. Jadi di sini segi delapannya banyak sekali, kurang lebih saya akan nanti bikin 32 segi delapan ya, tapi ini ada lembaran yang belum saya satukan ya. Jadi langkah ini selanjutnya akan membuat kayak bentuk sarung ya, longsongan gitu, yang terdiri dari segi delapan. Nah, ini yang sudah saya satukan ya, bentuk semacam longsong seperti itu ya. Nah, ini ada sisi-sisi yang belum terisi penuh. Nah, saya akan mengisinya dengan menggunakan bentuk bunga dari proses yang di awal tadi. Oke, 5 rantai, kemudian 1 rantai untuk ke atas. Prosesnya sama seperti proses membuat segi delapan di awal. Nanti terdiri dari 8 kelopak seperti ini. Oke, 7 tusuk single, kemudian tusuk ke 8 kita kasih rantai, dan prosesnya sama hingga kita bisa bikin 1 kelopak untuk dikaitkan di sisi yang masih bolong ini tadi. Nah, ini contoh pengaitannya. Oke, saya akan mencoba mengulanginya. Di sini saya akan membuat tusuk bubble, kemudian saya tarik ke 1 rantai, kemudian rantai yang lain akan saya kaitkan di tengah-tengah seperti ini, di satu sisi kipas ya yang dibuat di segi 8 tadi, kemudian 1 rantai lagi. Nah, macam ini nanti. Oke, saya bikin kelopak selanjutnya. Oke, ini tusuk bubble-nya, kasih 1 rantai lagi untuk mengkaitkan. Kaitkan lagi, kasih 1 rantai lagi untuk ke bubble selanjutnya. Oke, 1 rantai, kemudian kaitkan di tengah-tengah seperti ini, sisi 1 bagian segi delapannya. Jadi 1 sisi seperti ini nanti akan saya isi 2 kelopak, jadi totalnya tetap 8 ya, totalnya tetap 8 kelopak untuk proses menutup lubang yang diantara sela-sela segi 8 itu. Oke, masukkan lagi. Ini yang terakhir ya. Kaitkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya prinsipnya sangat simpel ya, ketika kita membuat segi 8 tadi. Di awal-awal kita udah bikin bunganya kan untuk pusatnya. Nah, kita bikinnya sama, cuman untuk
mengkaitkannya mungkin yang berbeda. Jadi setiap kita udah selesai bikin kelopak, kita kaitkan. Sudah selesai bikin kelopak yang kedua, kita kaitkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mengakhirinya seperti biasa. Kita akan bikin tusuk selip, kita kaitkan di belakang biar dia tidak geser ya, dan juga lebih kuat seperti ini. Ambil di belakang, kemudian putus dengan api. Ini contohnya yang sudah selesai semuanya. Proses untuk menutup lubang-lubangnya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Tetap segi 8 juga yang kecil. Kemudian kita mau memasang alas. Alasnya jangan lupa, alasnya kita buat segi 8 juga. Seperti ini. Yang akan kita ikatkan di sisi-sisi sebelah alas kanan, kemudian sisi samping dan juga alas sebelah kiri. Tetap dengan memulai dengan proses yang di awal tadi. Kemudian saya akan menyambungnya dengan cara merajut alas dengan kanan kiri bagian tas yang langsung dirajut dengan kipasnya seperti ini. Oke, saya akan merajut 3 sisi sekaligus ya. Kaitkan. Satu rantai. Kemudian saya akan membuat satu kipas yang udah jadi. Kemudian kipas yang kedua. Tusuk double. Tusuk double lagi. 3 tusuk double, kemudian rantai. Kaitkan sampingnya, rantai lagi, akhiri dengan 3 tusuk double. Oke, tusuk single. Kemudian saya akan menyambung bagian sisi lebar tasnya ya, atau tebal tasnya ya. 3 tusuk double. Kemudian rantai yang akan sekalian dikaitkan dengan sisi sampingnya, dan rantai lagi. Kemudian 3 tusuk double macam ini, terus ya, kurang lebih seperti ini, tersambung. 3 sisi langsung disambung sekaligus. Oke, selanjutnya saya akan memasang lagi untuk sisi ke-8 bagian sini ya. Kurang lebih caranya sama, 3 sisi akan saya sambung sekaligus macam ini. Ini bagian alasnya.
Oke, untuk segi 8 terakhir di pojokan sini ya, semuanya 4 sisi akan saya rajut bareng. Nah, seperti ini hasilnya, dan tentu masih ada bolong-bolong seperti ini yang akan diisi dengan segi 8 kecil seperti yang sudah seperti ini ya. Oke, jangan lupa untuk sisi yang pojokan ini hanya ada 6 sisi saja, nanti segi 6 ya yang akan ada di pojokan. Oke, kurang lebih nanti ini yang sudah saya sambung, saya tutup. Nah, ini yang di pojokan. Sisi yang di pojokan saya hanya membuat segi 6 saja, macam ini. Oke, ini juga kurang lebih caranya sama di bagian alas. Kemudian satu lagi untuk meratakan sisi bagian atasnya ya. Oke, kita akan mulai meratakan. Oke, ini contoh yang sudah diratakan nanti macam ini ya. Yuk kita lihat prosesnya. Nah, sebelumnya kan seperti ini. Prosesnya kita hanya akan bikin setengah bunga kecil di sini. Oke, lanjut ya. Kita akan memulainya. Prinsipnya sama dengan dua proses yang sudah dilakukan. Kita hanya bikin 5 tusuk rantai, kemudian kita bikin lingkaran, selipkan di situ, naik 1 rantai ke atas, kemudian kasih tusuk single isi 7. Macam ini. Kemudian lubang atau tusuk yang ke-8 kita kasih rantai di sini. Nah, kita udah punya 8 lubang. Saatnya kita langsung mau membuat bagian atas ya. Kita langsung menyambungkan. Nah, biar rata, kita kasih 2 tusuk rantai. Kemudian kita langsung mengkaitkan. Seperti ini caranya. Oke, kaitkan pada bagian sebelah ini ya, pojokan yang sebelah sini, pojokan segi 8, kasih rantai lagi, kemudian kita bikin tusuk bubble atau kelopaknya di lubang sebelahnya. Tarik 1 rantai. Oke, cantolin di sampingnya 1 rantai. Bubble lagi yang kedua. Nanti totalnya cuma ada 4 ya, 4 kelopak karena memang setengah lingkaran saja. Setengah segi 8 juga boleh sih sebutannya. Oke, 1 rantai, kaitkan. Seperti ini. Bubble yang ketiga. Tarik rantai, kaitkan di tengah-tengah, dikira-kira saja. Oke, rantai, kelopak terakhir ya, bubble terakhir. Tarik rantai, kasih tengah-tengah. Oke, rantai. Untuk mengakhirinya biar rata, ujung segi 8 kita kasih jepitan, kita kasih inilah kayak rantai gitu.
kemudian tusuk rantai, dan kita akan mengakhiri setengah lingkarannya. Oke, kita akan mengakhiri, kasih tusuk selip biar dia rata, biar dia juga tidak goyang, tidak geser, dan kuat seperti ini. Jangan lupa dipotong ya. Oke, cara untuk meratakan sisi atasnya seperti itu. Ini kita umpetin di belakang. Oke ya, biar dia tidak muncul. Oke, umpet-umpetin di belakang macam ini. Sisi atas sudah agak rata, kemudian kita akan langsung membuat handle-nya. Saya menggunakan ring persegi macam ini yang akan saya kaitkan, sekaligus saya akan merajut biar sisi atasnya makin rata ya, biar lebih rapi. Kemudian saya akan meratakan sekaligus mengkaitkan handle-nya, besi-besi handle-nya dengan tusuk single. Saya mulainya semacam ini ya, dari pojok sisi kanannya. Benang sisa saya umpetin macam ini. Mulai dengan tusuk single memutar. Kira-kira sisi sebelah sini saya akan tambahkan besi ring untuk handle ya, biar dia kuat dan nggak nampak besi-besinya. Saya kasih 8 tusuk ya di sini ya, biar siset lah. Kelihatan kan, dia udah nggak kelihatan besinya, udah cukup. Untuk pemasangan besi yang kedua sama, kasih sisi di sini tusuk single, isi 8 juga. Oke ya. Dua putaran nanti hasilnya seperti ini, lebih rapi. Kemudian saya akan pasang handle totenya macam ini dengan paku payung ya, bukan paku payung juga sih, tapi keling seperti itu macam ini. Kaitkan dari sisi belakang seperti ini. Oke, kemudian jepit. Jangan lupa
lupa untuk diperkuat ya.